Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan teori permainan, yakni pada studi kasus penentuan strategi pemasaran optimal pada PT Putra dan juga PT Jaya Milk Industry. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani dari kelompok 12 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2023. Dengan anggota kelompok yang pertama, saya Ahmad Habib Ramadhani dengan NPM 21049 sebagai ketua. Saya Abdul Aziz Mansudi, NPM 210320100075. Dan saya Wahyu Kurniawan dengan NPM 21056. Kemudian saya dengan nama Muhammad Gansyali dengan NPM 210320100041 sebagai anggota. Kemudian Haris Ferdiansyah dengan NPM 21169. Untuk pembahasan soalnya, yakni teori permainan dengan strategi 2 kali N, akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada studi kasus persoalan kali ini yaitu dua perusahaan PT Putra dan PT Jaya Milk Industri bergerak pada bidang yang sama, yakni industri minuman dan sama-sama memproduksi susu kemasan. Kedua perusahaan tersebut sedang dalam proses untuk menentukan strategi harga dalam upaya meningkatkan pangsa pasarnya. Diketahui bahwa PT Putra menggunakan tiga strategi harga, yakni harga rendah, harga sedang, dan harga tinggi. Sedangkan PT Jaya Milk Industri menggunakan lima strategi harga, yakni harga rendah, harga sedang, harga tinggi, harga diskon, dan harga grosir. Strategi harga hasil perolehan dari kedua perusahaan tersebut dapat dilihat pada matriks berikut. Strategi yang dipakai oleh PT Jaya Milk Industri yaitu harga rendah, harga sedang, harga tinggi, harga diskon, dan harga grosir. Menurut strategi yang dipakai oleh PT Putra yaitu harga rendah, harga sedang, dan harga tinggi. Jika PT Putra memakai strategi harga rendah dan PT Jaya Milk Industri memakai strategi harga rendah, maka didapatkan nilai pangsa pasar yaitu 3%. Jika PT Putra memakai strategi harga rendah dan PT Jaya Milk Industri memakai harga sedang, maka didapatkan nilai pangsa pasarnya yaitu 9%. Jika PT Putra memakai strategi harga rendah dan PT Jaya Milk Industri memakai strategi harga tinggi, maka didapatkan nilai pasarnya sebesar 4%. Jika PT Putra memakai strategi harga rendah dan PT Jaya Milk Industri memakai strategi harga diskon, maka didapatkan nilai pangsa pasarnya yaitu sebesar 5%. Jika PT Putra memakai strategi harga rendah dan PT Jaya Milk Industri memakai strategi harga grosir, maka didapatkan nilai pangsa pasarnya yaitu sebesar 8%. Kemudian jika PT Putra memakai strategi harga sedang dan PT Jaya Milk Industri memakai strategi harga rendah, maka didapatkan nilai pangsa pasarnya sebesar 7%. Jika PT Putra memakai strategi harga sedang dan PT Jaya Milk Industri memakai strategi harga sedang, maka didapatkan nilai pangsa pasarnya yaitu sebesar 6%. Jika PT Putra memakai strategi harga sedang dan PT Jaya Milk Industri memakai harga tinggi, maka didapatkan nilai pangsa pasarnya sebesar 6%. Jika PT Putra memakai strategi harga sedang dan PT Jaya Milk Industri memakai strategi harga diskon, maka didapatkan nilai pangsa pasarnya sebesar 2%. Jika PT Putra harga sedang, jika PT Putra memakai strategi harga sedang dan PT Jaya Milk Industri memakai strategi harga grosir, maka didapatkan nilai pangsa pasarnya sebesar 3%. Kemudian jika PT Putra memakai strategi harga tinggi, PT Jaya Milk Industri memakai strategi harga rendah, maka didapatkan nilai pangsa pasarnya sebesar 5%. Jika PT Putra memakai strategi harga tinggi dan PT Jaya Milk Industri memakai strategi harga sedang, maka didapatkan nilai pangsa pasarnya sebesar 1%. Jika PT Putra memakai strategi harga tinggi, PT Jaya Milk Industri memakai strategi harga tinggi, maka didapatkan nilai pangsa pasarnya sebesar 5%. Jika PT Putra
memakai strategi harga tinggi dan PT Jaya Milik Industri memakai strategi harga diskon, maka didapatkan nilai pangsa pasar yang sebesar 4%. Jika PT Putra memakai strategi harga tinggi dan PT Jaya Milik Industri memakai strategi harga grosir, maka didapatkan nilai pangsa pasar yang sebesar 2%. Nah, kemudian tentukan strategi pemasaran optimum dari kedua perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk penyelesaian, ditulis kembali untuk matriks sesuai dengan soal sebelumnya. Kemudian akan dicari untuk nilai minimum baris dan juga nilai maksimum kolom. Untuk nilai minimum baris didapatkan dari nilai terkecil dari strategi PT Putra. Pada harga rendah didapatkan nilai terkecil yakni 3, pada harga sedang didapatkan nilai terkecil 2, pada harga tinggi didapatkan nilai terkecil yakni 1. Untuk maksimum kolomnya didapatkan dari nilai terbesar dari strategi PT Jaya Milk Industri. Pada harga rendah didapatkan nilai terbesar 7, pada harga sedang didapatkan nilai terbesar 9, pada harga tinggi didapatkan nilai terbesar 6, pada harga diskon didapatkan nilai terbesar 5, dan pada harga grosir didapatkan nilai terbesar 8. Kemudian untuk PT Putra sendiri menyukai untuk nilai dengan positif terbesar. Sehingga pada minimum baris, nilai 3 ditetapkan sebagai nilai maksimin. Karena nilai 3 lebih besar daripada nilai 2 dan juga nilai 1. Sedangkan pada PT Jaya Milik Industri menyukai dengan nilai positif terkecil. Sehingga pada maksimum kolom nilai 5 ditetapkan sebagai nilai minimax. Karena nilai 5 lebih kecil daripada nilai 7, nilai 9, nilai 6, dan juga nilai 8. Di sini diketahui untuk nilai maksimin dan juga nilai minimax tidak sama, sehingga harus dilakukan eliminasi pada strategi yang tidak digunakan. Pada PT Putra tidak menyukai nilai dengan positif terkecil, sehingga di sini strategi harga tinggi harus dieliminasi karena mempunyai nilai positif terkecil yakni 1. Sedangkan pada PT Jaya Milik Industri tidak menyukai nilai dengan positif terbesar, sehingga strategi harga sedang dengan nilai 9 harus dieliminasi karena mempunyai nilai terbesar dibandingkan dengan strategi lainnya. Nah, berikut merupakan matriks sesudah dilakukan eliminasi. Untuk matriksnya sendiri berubah menjadi matriks dengan bentuk 2 kali N. Yang mana pada PT Putra mempunyai 2 strategi dan juga pada PT Jaya Industri mempunyai 4 strategi. Di sini untuk menentukan nilai X1, nilai X2, nilai Y1, dan nilai Y2-nya dapat dibantu atau diselesaikan dengan menggunakan bantuan dari grafik. Yang mana nantinya akan dilakukan secara berpasangan nilai 3 dengan nilai 7, nilai 4 dengan nilai 6, nilai 5 dengan nilai 2, dan nilai 8 dengan nilai 3. Nah, ini untuk grafiknya dapat dilihat. Untuk pasangan nilainya ini dimulai dari kanan ke kiri untuk penarikan garisnya. Yang mana harga rendah nilai 3 berpasangan dengan nilai 7. Kemudian harga tinggi nilai 4 berpasangan dengan nilai 6. Harga diskon nilai 5 berpasangan dengan nilai 2. Kemudian harga grosir nilai 8 berpasangan dengan nilai 3. Nah, kemudian dari grafik ini kita dapat melihat yakni visible space-nya, yakni perpotongan antara harga rendah dengan harga diskon. Yang mana untuk perpotongannya itu kita ambil dari perpotongan paling kecil atau paling bawah atau maksimum. Sehingga untuk visible space-nya diketahui yakni perpotongan antara harga rendah dan juga harga diskon. Nah, berdasarkan grafik tadi, dapat diketahui untuk nilai X1-nya yakni harga rendah, nilai X2-nya yakni harga sedang, kemudian nilai Y1 yakni harga rendah, dan juga Y2-nya harga diskon. Untuk perhitungan PT Putra di mana X1 ditambah X2 sama dengan 1, substitusikan ke dalam 3X1 ditambah 7X2 sama dengan 5X1 ditambah 2X2. Kemudian pindah ruas. 3X1 dikurangi 5X1 sama dengan 2X2 dikurangi 7X2 menghasilkan negatif 2X1 sama dengan negatif 5X2. Kemudian negatif 2X1
sama dengan negatif 5 dikali 1 dikurangi X1. Jadi negatif 2X1 dikurangi negatif 5 ditambah 5X1. X1 sama dengan negatif 5 dibagi negatif 7. X1 sama dengan 0,71. Nilai X2, 1 dikurangi 0,71 menghasilkan 0,29. Kemudian untuk menghitung F1, yakni dengan menghitung 3 dikali 0,71 ditambah 7 dikali 0,29. Sama dengan 2,13 ditambah 2,03. Sama dengan 4,16. Kemudian untuk PT Jaya Milik Industri, di mana Y1 ditambah Y2 sama dengan 1, substitusikan ke dalam 3Y1 ditambah 5Y2 sama dengan 7Y1 ditambah 2Y2. Kemudian pindah ruas menjadi 3Y1 dikurangi 7Y1 sama dengan 2Y2 dikurangi 5Y2. Jadi negatif 4Y1 sama dengan negatif 3Y2. Negatif 4Y1 sama dengan negatif 3 dikali 1 dikurangi Y1. Negatif 4Y1 sama dengan negatif 3 ditambah 3Y1. Y1 sama dengan negatif 3 dibagi negatif 7 sama dengan 0,42. Jadi nilai Y2 adalah 1 dikurangi 0,42 sama dengan 0,58. F2 sama dengan 3 dikali 0,42 ditambah 5 dikali 0,58 sama dengan 0,1 0 sama dengan 1,26 ditambah 2,9 sama dengan 4,16. Bagian kesimpulan, ini PT Putra dan PT Jaya Ambil Industri sebaiknya menggunakan strategi campuran, di mana PT Putra menggunakan strategi harga rendah sebesar 71% dan harga sedang sebesar 29%, karena akan menaikkan keuntungan dari 3 menjadi 4,16. Sedangkan PT Jaya Ambil Industri menggunakan strategi harga rendah sebesar 42% dan harga diskon sebesar 58%, karena akan mengurangi kerugian dari 5 menjadi 4,16. Nah, itu tadi merupakan presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami dari kelompok 12 mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.